Di balik debu-debu waktu dan reruntuhan yang membisu tersembunyi pertanyaan besar yang mengguncang fondasi sejarah konvensional. Apakah peradaban manusia kuno sebenarnya jauh lebih maju dari yang kita bayangkan? Jika sejarah adalah garis lurus dari zaman batu menuju era digital, mengapa kita menemukan bukti yang tampaknya melompati jalur waktu, meninggalkan teka-teki tentang kecanggihan serta pengetahuan manusia dari ribuan tahun yang lalu? Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita lupa bahwa peradaban manusia mungkin sebenarnya sudah jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Ambil contoh dari yang paling dekat, Koloseum yang mulai dibangun pada tahun 72 Masehi, tanpa menggunakan alat-alat modern seperti kren atau komputer, di mana pengerjaannya memanfaatkan teknik sederhana namun brilian, seperti sistem katrol dan derek kayu untuk mengangkat batu-batu besar. Beberapa dari kita mungkin telah mengetahui bahan yang digunakan, seperti batu travertin, beton Romawi yang terbuat dari campuran abu vulkanik, kapur dan air, serta batu tufa yang ringan untuk bagian dalam struktur yang membuatnya masih berdiri kokoh setelah hampir 2000 tahun. Namun, jarang sekali kita memikirkan hal kecil yang justru sangat penting. Bagaimana pengetahuan dan keahlian teknik ribuan tahun lalu sudah mencapai tingkat setinggi itu. Mereka mampu membangun struktur megah tanpa bantuan rekonstruksi modern atau teknologi yang kita andalkan saat ini, yang membutuhkan alat berat, perhitungan digital, dan sistem canggih yang mempermudah segalanya. Sementara di abad pertama, semua itu dicapai hanya dengan keahlian manual dan kecermatan luar biasa. Dan ini masih di abad pertama, karena jika kita mundur lebih jauh ribuan tahun ke belakang, bahkan masih banyak lagi. Kini muncul pertanyaan yang mengguncang nalar. Mungkinkah manusia dahulu pernah mencapai puncak kejayaan teknologi dan pengetahuan, namun dilenyapkan oleh kekuatan besar dan mereset peradaban kembali ke titik nol? Sejarah manusia seringkali digambarkan sebagai perjalanan linear dari primitif menuju modernitas. Namun berbagai temuan arkeologis dan artefak kuno menunjukkan adanya teknologi dan pengetahuan yang luar biasa pada masa lampau yang sulit dijelaskan dengan pemahaman konvensional kita. Salah satu artefak yang sering dianggap sebagai bukti kuat akan hal ini adalah mekanisme Antikythera, perangkat mekanis yang ditemukan di dasar laut Yunani pada tahun 1901. Benda ini dijuluki sebagai kalkulator atau komputer analog pertama di dunia, yang secara luar biasa mampu menghitung pergerakan planet dan gerhana matahari. Dengan sistem roda gigi yang kompleks dan presisi, alat ini menunjukkan pemahaman astronomi yang seharusnya tak mungkin dimiliki oleh peradaban yang hidup 2000 tahun lalu. Profesor Michael Edmunds dari Universitas Cardiff bahkan menyatakan bahwa kompleksitasnya sama luar biasanya dengan membuat jam tangan Swiss di abad pertengahan. Tak berhenti di situ, ribuan kilometer di timur, sebuah bukit batu di Indonesia ternyata menyimpan potensi untuk merevisi sejarah dunia. Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, sebelumnya telah dikenal sebagai situs megalitik karena adanya tumpukan batu-batu besar yang dianggap sebagai peninggalan leluhur. Namun, pada tahun 2011, tim peneliti dari Tim Terpadu Riset Mandiri yang dipimpin oleh Dr. Dani Hilman Natawijaya, seorang ahli geologi, mengusulkan bahwa bukit tersebut bukanlah formasi alami, melainkan sebuah struktur berundak yang dibangun oleh manusia. Situs yang selama ini hanya dianggap sebagai tumpukan megalit, ternyata memiliki struktur berlapis-lapis yang diakini lebih tua dari piramida Giza. Melalui survei geofisika, Dr. Dani Hilman menemukan bahwa formasi bawah tanah Gunung Padang bisa berusia lebih dari 10.000 tahun, bahkan beberapa perkiraan bisa berusia 20.000 tahun. Jika benar, maka ini mengisyaratkan adanya peradaban arsitektural di Nusantara, sebuah gagasan yang tentu saja disambut dengan sikap skeptis dari banyak kalangan ilmiah. Dan itu adalah hal yang wajar. Namun skeptisisme pun diuji ketika menatap bangunan kolosal, seperti piramida Giza di Mesir. Meski dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, banyak aspek dari piramida ini masih belum bisa dijelaskan secara teknis. Bagaimana mungkin blok batu raksasa seberat puluhan ton diangkut dan disusun dengan presisi tanpa alat berat? Yang lebih membingungkan lagi, orientasi piramida terhadap titik utara magnetik sangat akurat, bahkan melebihi akurasi bangunan modern. Hipotesis liar pun bermunculan, dari yang dikatakan bahwa itu adalah hasil bantuan makhluk luar angkasa, hingga teknologi resonansi suara. Namun yang pasti, kecanggihan ini tetap menjadi misteri. Terlepas dari semua hipotesis yang ada, bila kita merujuk salah satu ayat di dalam Al-Quran,
terdapat petunjuk menarik yang mungkin memberi kita sudut pandang baru terhadap kemampuan peradaban kuno. Dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 9, disebutkan kaum Ad dan Samud sebagai bangsa-bangsa kuno yang memiliki keahlian dalam membangun serta memahat batu. Mereka mendirikan bangunan dan pilar-pilar kokoh yang belum pernah dibangun di negeri-negeri lain, di mana petunjuk ini memberi gambaran bahwa kemampuan arsitektural di masa lalu sudah sangat jauh melampaui apa yang kita bayangkan hari ini. Dalam konteks astronomi, di kawasan Kafr el-Sheikh Mesir, ditemukan struktur observatorium kuno yang sangat presisi dalam mengikuti pergerakan matahari. Penelitian terbaru oleh tim arkeolog Mesir menunjukkan bahwa struktur ini tidak dibangun sembarangan, tetapi dengan perhitungan astronomis yang cermat. Mereka bukan hanya mengamati langit, melainkan menghitungnya dan memetakan waktu dengan kecermatan ilmiah. Menariknya, pengetahuan serupa juga ditemukan di berbagai penjuru dunia, seperti Stonehenge di Inggris, Machu Picchu di Peru, dan kompleks observatorium di Chichen Itza milik peradaban Maya, yang semuanya menunjukkan orientasi presisi terhadap titik balik matahari, equinox, atau konstelasi tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa pengamatan langit dan pemahaman astronomi bukanlah hal yang eksklusif bagi satu peradaban, melainkan bagian dari pengetahuan global kuno yang terstruktur, seolah ada warisan pemahaman yang tersebar dan diteruskan di berbagai belahan dunia tanpa koneksi langsung. Dan seolah itu belum cukup, sistem kanal di hutan belis menambah daftar panjang keanehan yang menantang narasi primitif peradaban kuno. Arkeolog menemukan jaringan kanal selebar beberapa meter yang dibuat ribuan tahun lalu untuk budidaya ikan oleh masyarakat Pramaya. Juga ukiran batu di Pumapunku, Bolivia, yang memiliki sudut dan garis sedemikian presisi seolah dipotong dengan alat laser. Sementara peninggalan peradaban Inka di Sacsayhuaman memperlihatkan keajaiban teknik penyusunan batu raksasa yang tak beraturan, namun begitu rapat dan kokoh tanpa perekat, hingga penguasaan logam di Mohenjo-daro, yang menunjukkan teknologi drainase kota yang hampir sebanding dengan standar modern. Jejak-jejak seperti ini tersebar di berbagai belahan dunia, di mana satu demi satu teka-teki ini membuka kemungkinan bahwa kita bukanlah generasi pertama yang menyentuh peradaban tinggi, sebab mungkin kita hanyalah pengulangan dari siklus besar di masa lalu yang pernah ada. Disinilah letak misteri itu menebal, memberikan generasi saat ini pertanyaan bahwa kemana semua itu pergi, serta mengapa semua pengetahuan itu menghilang begitu saja seakan disapu oleh tangan yang tak kasat mata. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian membuka jalan bagi spekulasi besar dalam sejarah manusia, bahwa mungkin pernah ada suatu penghapusan yang mereset peradaban entah melalui bencana alam global, meteor, letusan gunung api superkolosal, atau bahkan seperti yang diyakini banyak tradisi keagamaan dan mitologi kuno, mungkin saja ada intervensi langsung dari Tuhan. Namun sebelum kita membahas kemungkinan itu, kita perlu menengok ke arah lain. Para pemikir dan ahli yang telah lama mengutarakan kemungkinan bahwa peradaban manusia tidaklah linear, melainkan siklikal. Mungkin manusia saat ini tidak sedang naik menuju puncak, tetapi justru sedang kembali mendaki setelah terjatuh dari puncak kejayaan pengetahuan masa lalu. Itulah yang akan kita telusuri pada bagian berikutnya. Pemikiran dan pernyataan dari para ahli, sejarawan, dan arkeolog terkemuka, yang mulai mengakui bahwa ada bagian dari sejarah kita yang belum terungkap. Jika tanda-tanda kebesaran teknologi masa lalu tersebar di berbagai belahan dunia, maka tidak sedikit pula para pemikir dan peneliti yang mulai mempertanyakan kebenaran narasi sejarah yang selama ini dianggap final. Mereka bukanlah tokoh sembarangan, berani mempertaruhkan reputasi demi menantang konsensus arkeologis yang telah ada. Salah satu tokoh paling vokal dalam isu ini adalah Graham Hancock, seorang jurnalis investigasi dan penulis buku. Dalam tulisannya, Hancock menyatakan bahwa manusia telah lupa akan babak besar dalam sejarahnya sendiri. Sebuah babak yang mengisahkan peradaban maju yang dihancurkan oleh bencana global sekitar 12.000 tahun lalu, bertepatan dengan akhir zaman es. Teori ini berangkat dari bukti geologis dan arkeologis seperti reruntuhan Göbekli Tepe di Turki, yang terbukti berusia sekitar 11.600 tahun, jauh lebih tua dari perkiraan arsitektur batu pertama umat manusia. Situs yang diakini sebagai tempat ibadah primitif ini merupakan kompleks arsitektur yang pembangunannya membutuhkan kemampuan logistik, matematika, dan organisasi sosial yang sangat tinggi. Hancock menyebutnya sebagai tembok pemisah antara sejarah resmi dan sejarah sejati manusia. Namun, pendapatnya kerap ditolak oleh arkeolog arus utama, karena pendekatannya berada di luar ranah sains arkeologi konvensional. Dari Indonesia, Dr. Dani Hilman mengajukan hipotesis bahwa Gunung Padang adalah struktur berlapis buatan dari zaman prasejarah awal berdasarkan georadar dan pengeboran, yang lapisan bawahnya diperkirakan berusia 10.000 hingga 20.000 tahun.
Temuan ini kontroversial karena bertentangan dengan anggapan bahwa peradaban baru mulai 5.000 tahun lalu di Mesopotamia. Namun data geologisnya memicu pertimbangan bahwa Nusantara mungkin menjadi rumah peradaban purba yang hilang. Sementara arkeolog John Anthony West mengajukan teori mengejutkan tentang Sphinx, yang menurutnya menunjukkan pola erosi akibat hujan lebat yang menandakan bahwa monumen ini kemungkinan berasal dari periode yang jauh lebih basah, setidaknya 7.000 hingga 10.000 tahun lalu. West bekerja sama dengan geolog Dr. Robert Scotch, yang mengonfirmasi bahwa pola erosi tersebut memang bukan akibat angin dan pasir, melainkan air dalam jumlah besar. Ia menyebut ini sebagai pemalsuan usia monumental, karena menurutnya patung Sphinx adalah peninggalan peradaban yang lebih tua dan lebih maju dari dinasti Fir'aun manapun. Jika temuan ini benar, maka seluruh kronologi arsitektur Mesir kuno harus ditinjau ulang. Pandangan-pandangan ini awalnya dianggap sebagai arkeologi semu atau tidak ilmiah oleh komunitas akademis. Namun dengan semakin banyaknya bukti, pergeseran mulai terjadi secara perlahan bahkan di kalangan akademisi arus utama. Misalnya, Dr. Klaus Schmidt, arkeolog Jerman yang memimpin penggalian Göbekli Tepe sebelum wafatnya pada 2014 lalu, mengakui bahwa penemuan ini mengubah segala hal tentang asal-usul peradaban manusia. Ia menekankan bahwa orang-orang yang membangun Göbekli Tepe bukanlah pemburu pengumpul biasa, tetapi telah memiliki sistem sosial yang kompleks. Ini membuatnya menolak anggapan bahwa pertanian datang terlebih dahulu sebelum organisasi sosial, dan membuka ruang bahwa manusia kemungkinan lebih pintar dari yang kita bayangkan, bahkan mungkin jauh sebelum catatan sejarah dimulai. Lebih jauh lagi, fisikawan dan matematikawan seperti Dr. Nassim Haramein mulai mencoba menjembatani arkeologi dengan pemahaman fisika teoritis. Ia mengkaji ulang simbol-simbol kuno seperti mandala, stupa, atau ukiran-ukiran geometri sakral dalam budaya Mesir, Hindu, dan Maya. Ia berargumen bahwa simbol-simbol ini menyimpan informasi tentang struktur geometri ruang waktu yang luar biasa kompleks, sesuatu yang baru bisa kita pahami dalam era fisika kuantum modern. Menurutnya, kebudayaan kuno menyimpan pemahaman mendalam tentang alam semesta yang telah hilang karena bencana atau kesombongan. Kemudian muncul pertanyaan penting yang menggantung. Jika begitu banyak bukti mendukung keberadaan peradaban maju di masa lampau, mengapa narasi resmi masih bertahan bahwa manusia memulai segalanya dari zaman batu? Jawabannya bisa jadi terletak pada struktur pengetahuan itu sendiri, bahwa sejarah adalah narasi yang disusun oleh pemenang dan ditulis dengan fondasi yang sudah lama mengakar. Banyak institusi akademik menolak untuk merevisi kerangka besar sejarah, karena akan menghancurkan seluruh fondasi disiplin keilmuan yang telah dibangun selama 2 abad terakhir. Ada ketakutan terhadap kekacauan intelektual, dan juga terhadap implikasi spiritual serta filosofis yang sangat mendalam. Namun gelombang perubahan itu tak bisa dibendung selamanya. Seiring semakin banyaknya ilmuwan, arkeolog independen, hingga akademisi yang mulai melihat pola dan kecocokan lintas situs purbakala dari berbagai belahan dunia, maka keraguan terhadap versi sejarah tunggal pun semakin tumbuh. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, tumbuh kesadaran bahwa manusia sebenarnya pernah berdiri tinggi, lalu runtuh, dan sekarang sedang meraba kembali jalur yang telah lama dilupakan. Dan jika memang benar bahwa peradaban tinggi itu pernah ada, lalu lenyap, pertanyaan selanjutnya menjadi jauh lebih penting dan eksistensial. Apa yang membuatnya musnah? Apakah mungkin karena bencana alam besar yang bersifat global, atau ada intervensi yang lebih tinggi, yang dengan sengaja mereset ulang peradaban manusia? Dalam hampir setiap kebudayaan besar di dunia, terdapat kisah tentang banjir besar atau kehancuran global yang dianggap sebagai akibat dari murka atau keputusan ilahi. Dalam tradisi keagamaan Abrahamik, narasi banjir Nuh menggambarkan bagaimana Tuhan menghancurkan seluruh umat manusia, karena kerusakan moral mereka yang hanya menyisakan satu keluarga beserta beberapa lainnya, dan sejumlah makhluk hidup untuk memulai kembali kehidupan di bumi. Cerita serupa muncul dalam epos Gilgamesh dari Mesopotamia, di mana dewa-dewa mengirimkan banjir besar untuk memusnahkan umat manusia. Dalam kedua kisah ini, manusia dihancurkan bukan oleh kekuatan acak alam semesta, tetapi melalui keputusan sadar dari entitas ilahi. Kisah serupa juga muncul dalam mitologi Hindu melalui konsep pralaya, siklus kehancuran kosmik yang menandai akhir zaman. Dalam salah satu versinya, Dewa Wisnu menjelma sebagai ikan raksasa Matsya untuk menyelamatkan Manu, manusia suci yang dipilih demi melestarikan kehidupan. Matsya memperingatkan Manu tentang banjir besar yang akan menenggelamkan dunia.
lalu menarik perahunya yang berisi benih kehidupan ke tempat aman saat pralaya atau kehancuran terjadi. Lalu dalam budaya Maya, disebutkan bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan beberapa kali. Pola serupa juga ditemukan dalam peradaban Aztec, mitologi Yunani, Tiongkok, suku aborigin, di mana pola ini memberi sinyal bahwa mungkin yang diceritakan bukanlah fiksi, melainkan ingatan kolektif tentang tragedi nyata di masa lalu. Setelah peristiwa banjir besar yang melanda bumi dan kehancuran peradaban manusia sebelumnya, kitab-kitab Abrahamik mencatat bahwa umat manusia kemudian memulai kembali kehidupan. Pada masa itu, seluruh manusia masih berbicara dalam satu bahasa dan membentuk satu komunitas besar yang hidup bersama. Mereka kemudian bermigrasi dan menetap di wilayah dataran Sinear, sebuah kawasan subur di Mesopotamia yang kelak dikenal sebagai Babilonia. Disinilah, untuk pertama kalinya pasca banjir, umat manusia mencoba membangun kembali sebuah peradaban besar. Mereka membangun sebuah kota dan merancang menara yang sangat tinggi, dengan tujuan agar mereka dikenal dan tak tercerai-berai di muka bumi. Namun dalam narasi kitab Kejadian 11, ayat 1 hingga 9, niat ini dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang ingin menandingi ketinggian dan keagungan Sang Pencipta. Sebagai respon, Tuhan akhirnya menghancurkan kesatuan mereka dengan menciptakan perbedaan bahasa, sehingga mereka tak lagi saling mengerti. Akibatnya komunikasi pun gagal, dan proyek pembangunan menara itu pun terhenti sepenuhnya. Dan sejak saat itu, tempat yang kelak dikenal dengan Babel ini, kemudian menjadi simbol perpecahan umat manusia. Oleh para arkeolog, kisah yang bersifat keagamaan ini memiliki kesamaan atau kaitannya dengan zigurat kuno bernama Etemenanki, bangunan besar yang dibangun di Babylon dan didedikasikan untuk Dewa Marduk. Struktur zigurat ini menyerupai menara bertingkat, dan diakini menjadi sumber inspirasi dari legenda Menara Babel. Etemenanki bukanlah zigurat biasa. Ia merupakan salah satu zigurat paling terkenal dan paling monumental yang pernah dibangun di Mesopotamia. Nama lengkapnya dalam bahasa Sumeria berarti rumah fondasi surga dan bumi, mencerminkan fungsi spiritualnya sebagai penghubung antara langit dan bumi. Meskipun kemungkinan sudah berdiri sejak sebelumnya, bangunan ini dipercaya dibangun ulang dan diperluas oleh Raja Nebukadnezar II pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tingginya sendiri diperkirakan mencapai 91 meter, terdiri dari 7 tingkat yang menjulang tinggi di atas dataran kota, dan menjadi pusat pemujaan tertinggi bagi masyarakat Babilonia. Selain itu, mitologi Sumeria dalam kisah Enmerkar dan penguasa Arata juga mencatat peristiwa pembangunan kuil besar yang terhambat karena perbedaan bahasa di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa konsep kebingungan bahasa dan kegagalan proyek bersama sudah menjadi tema penting dalam kebudayaan Mesopotamia, jauh sebelum penulisan kitab-kitab Abrahamik. Sementara dalam tradisi Islam tidak disebutkan secara langsung Menara Babel, tetapi terdapat narasi mengenai kaum Ed, sebuah bangsa setelah zaman Nabi Nuh, yang membangun kota megah bernama Iram dengan bangunan tinggi dan arsitektur luar biasa, namun kemudian dibinasakan karena kesombongan dan penolakan terhadap Tuhan. Hal ini dianggap memiliki makna teologis yang sama, bahwa kemegahan tanpa ketaatan hanya membawa kehancuran. Juga dalam kitab Yobel, sebuah teks kuno Yahudi, bahkan menyebut bahwa tinggi Menara Babel mencapai lebih dari 2.400 meter, meskipun angka ini mungkin hanya bersifat simbolik. Menara Babel dalam konteks ini bukan hanya sekadar kisah kegagalan arsitektur, melainkan bagian dari siklus peradaban manusia yang pernah mencapai puncak kejayaan pasca banjir besar. Ia menandai titik penting dalam sejarah umat manusia, masa ketika pengetahuan, teknik konstruksi, dan kolaborasi global berada dalam satu kesatuan bahasa dan tujuan. Menurut tradisi keagamaan sendiri, tindakan Tuhan yang mengacaukan bahasa mereka bukan hanya sebagai hukuman, melainkan sebagai pemutus siklus kemajuan yang dianggap terlalu berbahaya. Pengetahuan yang dahulu terpusat dalam satu komunitas pun akhirnya tersebar dan terpecah, sementara manuskrip, teknologi, dan rencana besar yang pernah dimiliki bersama, terfragmentasi dan tersembunyi dalam berbagai budaya baru yang lahir dari perpecahan itu. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika peradaban-peradaban agung di masa lampau tak pernah hancur? Jika pengetahuan mereka tak lenyap ditelan waktu dan kesombongan, mungkin dunia hari ini telah melampaui batas-batas yang kita anggap mustahil. Pada akhirnya, di balik kisah-kisah kuno dan reruntuhan yang membisu, tersisa satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah peradaban manusia pernah sangat maju, jauh sebelum sejarah yang kita kenal dimulai?